عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, bahwasannya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudhu maka masukkanlah air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan. Apabila salah seorang di antara kalian bersuci dengan memakai batu maka ganjilkanlah. Dan apabila kalian bangun dari tidur maka cucilah kedua tangan kalian 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam bejana, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Dan dalam lafaz Muslim, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya, beristinsyak. Dan dalam lafaz yang lain, barang siapa berwudhu maka beristinsyaklah. Makna secara global, hadits ini mencakup 3 poin, yang mana tiap-tiap poin mengandung hukum khusus, adapun 3 poin tersebut yaitu 1. Bahwasanya orang yang berwudhu hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya atau istinsyak kemudian mengeluarkannya atau istinsar, seperti yang disebutkan dalam hadits di atas tadi, sebab hidung itu termasuk wajah, yang diperintahkan bagi orang yang berwudhu untuk membasuhnya, sedangkan hidung merupakan bagiannya. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan permasalahan ini, karena termasuk kebersihan yang dituntut dalam syariat. 2. Barang siapa yang menginginkan membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu di antara 2 jalan dubur kubul dengan menggunakan batu, maka hendaklah batu tersebut ganjil, paling sedikit 3, dan paling banyak tidak ditentukan, yang jelas bisa menghilangkan kotoran tersebut. 3. Disebutkan bahwa orang yang bangun dari tidur tidak boleh langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana atau memegang sesuatu yang basah, sampai dia mencuci tangan tersebut 3 kali. Karena keumumannya tidur malam itu panjang dan dimungkinkan ketika tidur itu tangannya memegang hal-hal yang kotor, sementara dia tidak menyadarinya, maka disyariatkan untuk mencuci tangan ketika bangun tidur. Inilah kebersihan yang disyariatkan. Perselisihan ulama. Para ulama berselisih tentang tidur manakah yang disyariatkan untuk mencuci tangan. Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa membasuh tangan itu setiap bangun tidur, baik malam maupun siang dengan alasan, karena umumnya dalil ini, yaitu sabda Rasulullah yang artinya, dari bangun tidur, siang ataupun malam. Imam Ahmad dan Dawud Az-Zahiri mengkhususkan tidur malam saja, mereka memperkuat pendapat ini dengan hakikat tidur itu pada waktu malam. Ditambah lagi adanya hadits yang diriwayatkan dari Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam. Yang rajih kata Syekh Ali Basam adalah pendapat yang kedua yaitu pendapat tentang tidur malam saja, karena hikmah disyariatkan mencuci kedua tangan itu tidak jelas umum dan hanya sekedar ibadah, masalah ta'abudi, maka tidak ada alasan kalau tidur malam dikiaskan dengan tidur walaupun tidur siangnya juga panjang, karena hal itu menyelisihi hal yang semestinya, hukum ini tergantung dengan keseringan, dan zahir hadits itu khusus. Para ulama juga berselisih tentang apakah membasuhnya itu hukumnya wajib, ataukah mustahab sunnah. Jumhur ulama berpendapat membasuh tangan itu hukumnya mustahab disukai, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Al-Khorqi, Muwafaq serta Mujad. Yang masyhur dari pendapat mazhabnya Imam Ahmad adalah wajib, dengan dasar zahir hadits. Faedah yang dapat diambil dari hadits ini. 1. Wajibnya menaikkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Imam Nawawi berkata, pada hadits ini terdapat dalil yang jelas bahwa istinsar itu bukan istinsyak. 2. Sesungguhnya hidung itu termasuk wajah ketika berwudhu. Berdasarkan hadits ini dan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6 basuhlah wajah-wajah kalian. 3. Disyariatkan beristinjak menggunakan batu dengan hitungan ganjil, 3 ke atas. Al-Majdi di dalam kitabnya Al-Muntaka berkata, membersihkan kotoran dengan hitungan ganjil itu sunnah yakni 3 ke atas. 4. Ibnu Hajar berkata, sejumlah ulama beristimbat dari hadits ini bahwa tempat istinjak itu dikhususkan, artinya ada keringanan walaupun masih ada sisa-sisa kotoran. 5. Disyariatkan membasuh tangan tatkala bangun dari tidur malam,
yang mana perselisihan para ulama telah dijelaskan di atas tadi, demikian pula perselisihan mereka tentang wajib atau mustahabnya. 6. Wajibnya berwudhu ketika bangun dari tidur ketika hendak salat. 7. Larangan memasukkan tangan ke dalam bejana ketika bangun dari tidur itu hukumnya bisa haram atau makruh, sesuai dengan perselisihan para ulama, apakah membasuh tangan ketika bangun tidur itu wajib atau mustahab. Kalau wajib maka berarti memasukkan tangan itu hukumnya haram, kalau mustahab berarti makruh. 8. Zahirnya alasan disyariatkannya mencuci tangan itu untuk kebersihan, akan tetapi hukum itu tergantung pada keumumannya, maka tetap disyariatkan mencuci tangan, walaupun dia membungkus tangannya dengan plastik atau lainnya ketika tidur. 9. Sabda Rasulullah, jika kalian bangun dari tidur, zahirnya hadits ini yaitu satu hadits, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, dan dijadikanlah dua hadits ini menjadi satu hadits, karena sanadnya saling bertemu. Akan tetapi di dalam kitab Muwatta, dua riwayat ini ada pada Muslim dua hadits. Wallahu a'lam bishawab.